syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami dan kami mau menyelesaikan doa malam ini. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus melindungi, memimpin kami, semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, masih dalam rangka mempersiapkan peringatan perayaan hari Natal, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, maka saya masih mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami mengenai Kristologi, mengenai pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Dalam beberapa hari ini, doa malam kita memang memperhatikan keberadaan Tuhan Yesus Kristus, khususnya kaitannya dengan ketuhanannya. Nah, mari kita membaca Injil Matius pasal 8 kembali di ayat yang berbeda. Matius pasal 8, sekarang mulai ayat 14, saudara. Ya. Matius pasal 8 ayat 14, saya baca untuk kita sekalian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saudara sekalian, sampai di situ pembacaan saya, dan di sini dinyatakan bahwa mulanya Tuhan Yesus hanya menyembuhkan penyakit dari ibu mertua Petrus. Saya waktu itu, saudara, berpikir ini kenapa juga dicatat di sini ya? Kalau hanya penyakit ringan, jadi hanya penyakit demam. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan seringkali kita, saudara yang melayani Tuhan, yang sering diminta mendoakan orang sakit. Kadang-kadang ada sakit ringan yang perlu kita doakan. Kadang-kadang sebagai seseorang yang oleh anugerah Tuhan saja sering diminta untuk mendoakan orang sakit, saudara. Kalau hanya sakit demam begitu ya, masuk angin gitu, itu kalau diminta mendoakan itu sepertinya, wah, masuk angin ini kan nggak usah didoakan aja, sembuh sendiri. Kadang-kadang ada perasaan semacam itu, saudara. Ini manusiawi sih, tapi mari kita lihat secara rohani, saudara ya. Dan ada orang yang influenza gitu. Jadi saudara, kalau hanya pilek begitu, wah ya kok terlalu tinggi loh pilek itu untuk didoakan gitu. Tapi saudara, orang yang sedang tidak sakit itu tidak merasakan penderitaannya. Tapi orang yang sedang sakit itu walaupun seringan apapun, orang yang disentuh kesehatannya itu sebuah penderitaan, saudara. Dan penyakit itu akan semakin serius, semakin membayangkan kepada kematian. Ya, saya rasa bukan hanya saya yang memiliki perasaan. Kadang-kadang kalau menderita sakit dan sudah beberapa hari gitu benar-benar tak bisa keluar rumah, itu mesti ada, waduh
ini umur saya sampai hari ini atau masih akan ditambah oleh Tuhan. Seperti itu, saudara. Jadi pergumulan mengenai penyakit itu selalu serius. Karena itu maka Tuhan Yesus memberikan contoh. Ibu mertua Petrus itu hanya sakit demam, tapi dia sembuhkan. Jadi berhari-hari ini kita kan sedang meneliti bahwa nama Yesus itu punya kuasa menyembuhkan. Nah itu loh. Nah kemarin kita sudah semakin mendapati bahwa kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakit, membuat mukjizat itu membuktikan bahwa Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dan saudara, kita tidak usah heran bahwa dunia itu yang paling ditentang dari keyakinan Kristiani adalah karena menganggap istilah mereka ini, menganggap manusia Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau kita kan kita ini memiliki iman itu karena tidak menganggap, tetapi karena sebaliknya Tuhan Yesus itu mulai sebelum dilahirkan sudah dinubuatkan. Jadi orang-orang yang mau menerima iman Kristiani itu cara berpikirnya mestinya tidak terbalik seperti yang dituduhkan orang. Ya, Tuhan Yesus itu memang mulai dari sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Jadi kelahiran Yesus itu menggenapi nubuat, dan Tuhan Yesus lahir itu membuktikan bahwa hidupnya ilahi, dan itu semakin menegaskan bahwa Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dan dalam beberapa hari ini kita meneliti kuasa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Ini belum loh, ini baru beberapa ini. Nanti kalau sudah menghidupkan orang mati kita renungkan lagi. Wah, ini semakin menegaskan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah di sini ini ditambahkan lagi, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan sakit demam dari ibu mertua Petrus. Itu sakit ringan. Tapi bukan hanya itu. Coba baca ayat selanjutnya. Di sini tadi dikatakan bahwa ayat 16 dari Matius 8. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi di sini pun dikatakan bahwa Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nanti kalau saudara melihat padanannya, jadi peristiwa yang ditulis di Matius pasal 8 ini ada padanannya, yaitu yang ada di Markus 1 ayat 29 sampai 34 dan Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Saudara kalau melihat sebuah judul itu dilihat di bawah judul itu. Di sini ini ada, saudara, baik di kitab suci yang berupa buku yang ada di kitab suci maupun di HP suci. Ya, jadi di Alkitab kita ini walaupun berupa gadget juga ternyata di situ dituliskan padanannya. Nah, di Injil Lukas pasal 4 ayat 38 dan seterusnya itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus setelah hari malam dibawalah kepada Tuhan Yesus orang sakit dan orang kerasukan setan, dan mereka semua disembuhkan. Nanti yang di Injil Markus itu akan lebih melengkapi lagi. Saya baca aja. Maaf, yang Injil Lukas ya, yang tadi saya katakan itu di Markus, maaf kebalik ini. Jadi di Markus dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang kerasukan setan. Nah sekarang saya baca yang di Injil Lukas ya. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, jadi saudara, berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Makanya di Injil Matius tadi dijelaskan bahwa seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya,
Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, itu loh. Jadi saudara, ini di dalam bagian yang kita baca ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya menyembuhkan penyakit ringan, demamnya ibu mertua Petrus, tapi bermacam penyakit. Makanya dikatakan bahwa kalau kitab suci itu dituliskan, dunia ini kalau firman Tuhan itu dituliskan dalam kitab suci, maksudnya dunia ini tidak muat untuk memuat semua dokumentasi dari apa yang diperbuat oleh Tuhan. Karena yang diperbuat oleh Tuhan ternyata lebih besar dari bumi ini, saudara. Ya, karena tiap hari sampai sekarang Tuhan masih membuat mujizat itu. Nah itu, jadi ya tidak muat memang. Ini sungguh-sungguh kalau kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus sekarang ini memberikan kuasa kepada orang-orang yang mau, kepada orang-orang pilihan dan yang mau gitu, untuk dipakai Tuhan menampakkan kuasanya menolong banyak orang sampai hari ini. Nah makanya judul renungan hari ini saya beri judul Yesus Sang Imam Besar Agung. Yesus Sang Imam Besar Agung, saudara. Karena dialah yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari banyak umatnya. Kelemahan dan berbagai penyakit kita, umatnya. Nah, dengan demikian maka orang yang berlaku semacam ini tidak ada kalau manusia biasa. Perhatikan berbagai kelemahan dan berbagai penyakit kita. Nah saudara, kalau penyakit itu jelas bisa disebutkan berbagai macam penyakit. Tapi bukan hanya penyakit, ternyata didokumentasikan dalam firman Tuhan ini, Tuhan itu juga menanggung dan mampu menolong kita dari berbagai kelemahan kita. Nah sekarang kalau bicara masalah kelemahan, manusia itu kelemahannya apa saja? Tidak punya duit, kemelaratan, itu masuk kelemahan loh saudara. Lalu apalagi mau merencanakan sesuatu tetapi tidak terlaksana karena keterbatasan yang ada, itu kelemahan, ya gitu. Sebutkan lagi apa? Ada banyak hal kelemahan kita ini selain penyakit, tapi itu pun masih ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Nah jadi yang ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman khususnya yang sudah memiliki iman kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu menjadi imam agung kita. Nah perhatikan, dunia itu punya imam agung. Jadi zaman dulu orang kalau berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan itu lewatnya imam agung, tidak bisa langsung. Ya, ada Tuhan tunjuk orang-orang yaitu keturunan suku Lewi, ya di suku Lewi, turunan seseorang yang bernama Lewi, anaknya Yakub, dan mereka inilah yang menjadi imam. Nah, salah satu dari imam itu dipilih menjadi imam agung. Itu menduduki jabatannya dalam periode tertentu. Saya tidak tahu setahun atau 2 tahun, ya belum pernah meneliti sedetil itu. Tapi ada periodenya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu bukan hanya imam agung. Karena Tuhan Yesus daerah jajahannya bukan hanya di pelataran bait suci, kemudian di tempat kudus, dan yang paling tinggi di tempat Maha Kudus. Tempat yang paling menakutkan, yang kalau tidak suci benar masuk di situ tewas gitu. Di tempat Maha Kudus itu kalau di bait suci. Tapi daerah jajahan Tuhan Yesus itu sampai di surga. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus kalau keluar masuk surga itu sudah bisa. Nah itu loh. Dia ya memang Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tapi dia bisa menjadi imamnya manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah jadi manusia, kan begitu. Yang jadi imam itu harus manusia. Nah itu loh. Nah kalau kita sudah memiliki pemahaman sampai di sini, baru kita harusnya kalau mudeng mengangguk-anggukkan kepala. Oh itu toh kepentingannya Tuhan Yesus itu jadi manusia itu, supaya Tuhan Yesus bisa menjadi imam besar agung. Bukan hanya imam agung seperti Kayafas, terus siapa lagi itu yang disebutkan itu manusia biasa. Paling tinggi kalau jadi imam hanya disebut imam agung. Tapi Tuhan Yesus disebut imam besar agung.
karena Dia yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Luar biasa. Dan ini dijelaskan di sini. Nah, makanya saudara sekalian, hal ini di bagian ini juga semakin menambahkan buat kita pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu tidak tersangka. Kalau kita mau mengerti, kecuali kalau orang-orang yang mendebat tetapi mendebatnya asal. Jadi tidak menggunakan apologetika yang benar dan memang asal memusuhi itu. Nah, kalau itu namanya fanatik. Saya membedakan, fanatik itu berbeda dengan fundamentalisme. Kita harus menjadi orang yang memiliki fundamentalisme yang benar. Jadi bukan asal. Ya, iman itu tidak asal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada. Lah, coba jelaskan bahwa Tuhan itu ada. Logikanya bagaimana kok Tuhan ada gitu. Nah, itu kalau orang hanya menjawab buktinya dunia ini ada. Wah, itu masih bisa didebat lagi nanti. Ya, dunia ini ada, teorinya bukan diadakan oleh Tuhan tapi dengan teori Big Bang, teori awan yang menggumpal makin lama makin padat, jutaan tahun atau miliaran tahun kemudian muncul makhluk dan seterusnya. Itu teori-teori itu kan banyak. Nah, tapi mana yang benar seperti itu. Dan saudara-saudara, kalau orang hanya mengatakan dunia ini ada masih bisa didebat. Tetapi kalau faktanya Tuhan itu pernah menjadi manusia, ini tidak bisa didebat, saudara. Ya, kalaupun saudara pernah mendengar perdebatan lalu konsep ini dikalahkan, itu ya karena belum menang saja, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak bisa membela imannya. Kalau orang yang tahu betul membela imannya, saudara, itu masuk logika kok. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Wah, sejarahnya tidak terbantah, itu sejarah. Lalu kalau dituduh orang bahwa itu sudah diubah, segala itu tuduhan ngawur yang tidak berdasar. Lalu segala mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu saksinya banyak sampai Tuhan Yesus mati dan masuk surga. Nah, yang ini nanti akan kita dalami kalau waktunya memungkinkan. Mungkin sampai akhir tahun kita akan masih membahas kristologi ya. Dan mungkin bukan hanya saya sudah menawarkan ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang bisa membahas di sini. Kita memahami betul bahwa tidak terbantah. Tuhan Yesus itu hidupnya bersifat ilahi. Nah, ini berbagai penyakit dan kelemahan kita ditanggung. Jadi Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Saya sangat suka mengucapkan ini dan sangat suka menyadari akan hal ini. Dan mungkin tidak banyak dipakai di kalangan Kristiani. Sekarang ini yang banyak dipakai adalah Yesus juru selamat dunia. Ya, tapi kalau istilah ini memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi bagi saya. Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Dia manusia yang mewakili kita untuk dapat bisa berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu loh, karena dia sendirilah yang menjadi manusia itu. Nah, karena itu saudara sekalian, mari dengan pemahaman mengenai bagian ini, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit mulai dari yang ringan seperti ibu mertua Petrus yang sakit demam, masuk angin kira-kira begitu, sampai berbagai macam penyakit. Dan jangan lupa, kelemahan, saya ulangi berulang-ulang, supaya bagian ini menancapkan sebuah pemahaman baru, bahwa Tuhan Yesus itu keluar biasaannya. Itu kalau dibicarakan dengan kata-kata kurang, kata-kata kita untuk menjelaskan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus, apalagi setelah bangkit dari kematian, dari mati di salib itu, saudara-saudara sekalian. Jadi hal ini, mukjizat yang diperbuat di bagian ini dikisahkan, didokumentasikan di Matius 8 dan juga di Lukas dan Markus padanannya ini, semakin menjelaskan kepada kita bahwa kuasa dan kemampuan dan juga catatan-catatan yang ditambahkan bahwa dia menanggung berbagai penyakit dan kelemahan kita, saudara, tidak terbantahkan lagi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia dan dia menjadi imam besar agung kita. Maka nilai yang kita serap ya tadi ya hanya ditekankan aja di sini ya. Makanya saya ulang-ulang terus karena kita ingin supaya pemahaman ini benar, sehingga tidak ada lagi dari kita yang imannya kalah gara-gara dicemooh orang atau diserang orang atau diberi apologetika yang ringan saja sudah akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus ya. Nah, nilai yang dapat kita serap, saudara-saudara,
saya susun dalam sebuah kalimat. Yesus Kristus berkuasa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, menegaskan Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia, dan Dia Imam Besar Agung buat seluruh umat manusia, untuk kita. Saya ulangi, Yesus Kristus berkuasa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, menegaskan Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia, dan Imam Besar Agung. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita melayani Tuhan dengan doa, termasuk kembali mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita. Kita melayani Tuhan dengan doa dan juga menyampaikan beban-beban dari saudara kita yang terutama yang membutuhkan kesembuhan ini. Kita sungguh-sungguh doakan supaya Tuhan tolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus ingin mencermati dan semakin diberikan kepada kami bahwa hidup Tuhan Yesus yang sifatnya ilahi, yang penuh dengan kuasa itu, terutama kuasa untuk membangun dunia, terutama menyembuhkan orang sakit dan melenyapkan segala kelemahan. Ini membuktikan bagi kami pernyataan firman Tuhan ini tegas, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia dan menjadi Imam Besar Agung kami. Karena itu beri kami kemampuan supaya kami memiliki iman yang berpadanan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami tahu yang percaya dengan sungguh-sungguh dan menghidupinya, kami sangat yakin Tuhan akan memberi berkat seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman malam hari ini, dan kami menyerahkan semua kami yang sedang menyiapkan menyambut peringatan perayaan Natal. Tuhan menolong sehingga semua yang kami kerjakan dapat dengan lancar dan dengan seksama, bahkan dengan semakin sempurna. Kami persembahkan untuk pemuliaan nama Tuhan menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih. Kami berdoa khususnya di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, tidak ada halangan apapun dalam merayakan Natal, tapi justru momen Natal ini menjadi kesempatan bagi kami, menjadi sebuah peluang bagi kami. Oleh anugerah Tuhan saja banyak orang diselamatkan dan diteguhkan imannya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberi kesejahteraan juga di kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami ada. Tuhan memberi kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal kami. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kami dalam minggu ini untuk didoakan, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Alnis Tiawati, saudara kami Budi Suswati, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutikno Hati Wijaya, saudara kami Elisabeth Simintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Ananda Alek Yohan Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono yang masih di rumah sakit di ruang ICU, juga untuk orang tua kami Iin Kadarisno, semuanya di Salatiga, dan juga untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya Tuhan yang menyempurnakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan di sini, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sungguh kami sangat mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, bahkan juga melalui persekutuan dengan Tuhan setiap hari seperti ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk melebar luaskan pelayanan kami, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Ketika Tuhan semakin dimuliakan, kami percaya kami semua semakin diberkati. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang kami kerjakan, baik pekerjaan sehari-hari maupun bahkan juga pelayanan onsite online. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong dapat kami sempurnakan. Terus kami berdoa menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Dan bahkan juga kami
menyerahkan segala hal yang menjadi masa depan kami. Tuhan yang menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Tetap kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang memprogramkan memahami Alkitab secara berkesinambungan setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Kurang lebih berlangsung sekitar antara 40-50 menit sekitar itu, saudara ya. Dan kami mengundang saudara untuk mengikuti pas pada waktu live streaming, karena kalau pas waktu live streaming saudara bisa berinteraksi dengan kami dan tim melalui channel chatting, kolom chatting maksud saya, saudara ya. Dan yang saudara yang terlambat tapi masih ingin mendengarkan renungan ini, renungan semua yang sudah kami laksanakan dalam doa pagi maupun doa malam itu semuanya terarsip di channel di YouTube, di video-video yang sudah dengan judul-judulnya saudara bisa milih di sana. Kalau saudara mau mengejar untuk memahami, membaca kitab suci dari Kejadian 1 ayat 1, saudara bisa mengulanginya di sana dan mengejar kami yang sekarang sudah sampai di kitab Raja-Raja di renungan pagi. Seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat Natal juga, selamat menyambut Natal hari ini. Ya, sekarang tanggal 24, besok tanggal 25, menikmati sukacita Natal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.